Halo adik-adik semua, ketemu lagi sama Lausat Melisa. Kita mau ngapain coba? Iya, kita mau ibadah online. Sudah siap belum ibadahnya? Ya, sikap yang baik, pakai baju yang rapi. Sudah pada mandi semua? Pinter. Nah, sebelum kita mulai ibadah online, kita mau berdoa dulu. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati kami sepanjang minggu ini. Tuhan, sebentar kami mau mengikuti ibadah online. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kami hati yang taat untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, lo mau tanya nih, kira-kira kalau pagi ada apa ya di langit? Iya, ada matahari. Nah, kira-kira kita mau ngapain sekarang? Ya, kita mau memuji Tuhan ya, kita mau menyembah, memuji Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman. Nah, kita mau, kira-kira kapan ya kita harus memuji Tuhan? Ya, setiap saat kita harus memuji Tuhan ya. Seperti saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam, kita setiap saat harus memuji Tuhan. Yuk kita nyanyikan dari terbit matahari sambil bangkit berdiri ya, pakai gerakan. Kita gerak sama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah adik-adik masih tentang memuji Tuhan. Sekarang untuk lagu yang kedua kita mau belajar pakai bahasa Mandarin. Judulnya When I Praise You. Nah, kita sama-sama pakai gerakan dan belajar bahasanya ya. Kita ikutin di video ini.
生欢呼，感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你。困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。天父爸爸，你爱我，我要天天赞美你，大声欢呼感谢你，天天来爱你。耶稣是我好朋友，我要天天赞美你，困难来了不害怕，天天来爱你。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。啦啦啦啦啦啦啦啦啦，赞美的孩子最喜乐。Nah, sekarang sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi. Judulnya Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Karena firman Tuhan selalu menjadi pedoman untuk kita dalam menjalani hidup ini, ya. Yuk kita sama-sama nyanyi Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu saat Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu saat Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo anak-anak semua, happy Sunday. Puji Tuhan, hari ini kita dikasih kesempatan lagi oleh Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Apakah kalian sudah siap? Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan belajar firman Tuhan. Yuk kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau memperhatikan kehidupan kami, Engkau menjaga kehidupan kami. Terima kasih hari ini ada waktu bagi kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak dikasih Tuhan, kalian kira-kira tahu nggak ya, kalau udah 10 minggu loh kalian belajar tentang 10 perintah Tuhan. Nah, Lause mau cek anak-anak semua, apakah ada di antara kalian yang masih ingat atau jangan-jangan perintah yang ke-9 yang minggu lalu tuh dipelajari udah pada lupa semua. Oke, Lause mau ngajak main game sebentar ya. Ini ada kartu. Kartu ini berisi tentang angka-angka, angka 1 sampai dengan angka yang ke-10. Oke ya, Lause nanti pengen ambil satu kartu dan anak-anak akan mengingat lagi kira-kira isi dari perintah Tuhan yang nanti Lause ambil. Oh, kartunya itu kira-kira anak-anak masih ingat nggak ya? Oke ya. Oke, ada 10 kartu di sini dan kalian boleh ambil satu dari 10 kartu ini. Oke. Karena kalian gak ada di sini, jadi Lause wakilkan untuk ambil buat kalian ya. Kita ambil. Oke, satu kartu. Nah, perintah Tuhan yang kedua. Siapa di antara anak-anak yang ingat apa isi dari perintah kedua ini? Ada yang ingat? Lause nggak bisa dengar suara kalian, tetapi Lause percaya pasti ada di antara anak-anak yang mengingat isi dari perintah kedua ini. Betul? Yaitu, ayo, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Oke, satu kali lagi ya. Lause kocok lagi kartunya, nanti Lause akan pilih satu dari 10 kartu ini untuk kalian ingat-ingat. Oke, yang mana ya? Oke. Nah, perintah Tuhan ke-9 ini pelajaran minggu lalu loh. Siapa di antara kalian yang masih mengingat isi dari perintah ke-9 ini? Ada? Ada tuh. Ada yang jawab ingat. Oke. Perintahnya adalah apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bukan. Bukan itu. Perintahnya adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Iya, puji Tuhan, ada yang ingat ya ternyata anak-anak, tapi juga banyak yang lupa loh. Nanti kalian di rumah bisa membuat kartu seperti ini. Nanti boleh ajak Keke, boleh ajak Cece, boleh ajak Titi, Papa, Mama untuk main bersama sambil mengingat firman Tuhan yang sudah kalian dengarkan tentang 10 perintah Tuhan. Nah anak-anak, hari ini kita sampai pada perintah Tuhan yang ke-10. Oke, yang ke-10. Lause mau bacakan satu ayat untuk kalian. Oke, Lause ajak sama-sama deh ya, kita baca sama-sama ayat ini. Buka Alkitabnya, kita baca dari Keluaran pasal 20 ayat ke-17. Keluaran pasal 20 ayat 17. Udah dapat ya? Keluaran pasal 20 ayat 17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kalian mungkin bilang, Lause, aku nggak mudeng. Itu ayatnya bicara tentang apa sih, Lause? Oke.
ayat ini mau mengajarkan kepada kita semua tentang belajar mencukupkan diri. Yuk kita ulang sama-sama apa? Ayat ini mau mengajarkan kepada kita semua tentang belajar mencukupkan diri. Nah, mencukupkan diri itu apa loh, mencukupkan diri? Hah? Bagaimana itu maksudnya? Mencukupkan diri itu artinya ini anak-anak. Kita bersukacita dan belajar puas dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kita. Sekali lagi ya, mencukupkan diri itu kita bersukacita dan belajar puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu artinya mencukupkan diri. Oke, Lause mau mulai dengan satu kata, keinginan. Ya, semua kita pasti punya keinginan. Contoh, ingin makan, ingin main, ingin belajar, ingin main games, ingin apa lagi ya? Ingin punya mainan baru, ingin punya sesuatu yang belum kalian miliki sebelumnya. Keinginan itu salah nggak sih? Keinginan itu tidak salah anak-anak. Kecuali misalnya ingin mencuri, nah itu tetot, itu dosa. Itu dosa. Ingin pukul teman, no, itu dosa. Tetapi keinginan itu bisa jadi salah kalau apa? Kalau kita itu mau ingin lagi lebih, enggak puas dengan apa yang udah ada, sedih dengan apa yang udah ada, marah, kecewa dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama kita. Contoh, waktu ngelihat baju temennya, kita bilang gini, kok bajunya bagus sih, lebih colorful, gak kayak baju aku, jelek. Nah, waktu kita bilang seperti itu, maka itu keinginan yang salah. Kita pengen baju seperti itu karena kita merasa baju kita jelek. Itu namanya iri hati. Kita iri waktu lihat teman kita punya baju yang bagus. Kita ingin punya baju seperti itu. Dan tidak bersyukur kalau Tuhan juga sudah memberikan pakaian yang bagus dan layak loh untuk kita semua. Nah anak-anak, di dalam Alkitab ada sebuah cerita tentang seorang raja. Namanya Raja Ahab. Raja Ahab ini sebagai seorang raja, dia udah punya banyak hal. Namanya juga raja. Tetapi raja ini masih belum merasa cukup. Dia enggak puas. Waktu dia lihat di samping istananya, ada kebun pohon anggur. Ada kebun anggur yang bagus sekali. Dan letaknya dekat dengan istananya. Lalu dia pikir, duh bagus nih ya kalau misalnya kebun anggur itu jadi punyaku, jadi milikku. Nanti aku mau ganti, gak usah jadi kebun anggur tapi jadi kebun sayur. Nah pasti lebih keren. Lalu dia datangi bapak yang punya kebun anggur itu, namanya Bapak Nabot. Nabot, aku pengen deh punya kebun anggurmu. Boleh nggak kamu jual aja sama aku? Tetapi Bapak Nabot bilang begini sama Raja Ahab. Oh sorry, nggak bisa. Kebun anggur ini itu punya keluarga. Jadi aku nggak bisa jual sama raja. Aku nggak bisa melakukan itu. Karena ini bukan milik aku sendiri loh. Tapi ini milik keluarga. Waktu Raja Ahab dengar perkataan Bapak Nabot. Dia pulang ke rumah. Dia kesel banget. Dia marah. Dia nggak suka. Dia cepet-cepet pergi ke tempat tidur. Kayak anak kecil loh. Lalu dia telungkupin mukanya di tempat tidur. Dia nggak mau makan
Kenapa? Karena dia pengen kebun anggur itu jadi milik dia. Tetapi Bapak Nabot gak mau jual sehingga gak bisa jadi milik Raja Ahab. Nah, karena dia pengen banget, dia ingin banget, akhirnya Raja Ahab ini dan istrinya mencari cara supaya kebun anggur itu bisa jadi milik Raja Ahab. Caranya gimana? Caranya adalah membuat Bapak Nabot itu mati. Aduh anak-anak, ini adalah keinginan yang jahat. Menginginkan sesuatu dan menyebabkan hal yang buruk terhadap orang lain. Sehingga apa? Setelah Bapak Nabot dibunuh, maka Raja Ahab merasa senang. Sekarang kebun anggur itu punya aku. Wah, anak-anak dikasih Tuhan. Waktu Tuhan lihat, waktu Tuhan dengar apa yang dilakukan oleh Raja Ahab, Tuhan marah dan akhirnya Tuhan menghukum Raja Ahab, istrinya dan keluarganya karena mereka sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Lause mau tanya sama anak-anak semua. Sudahkah kalian semua, Lause juga tentunya, memiliki keinginan yang baik dalam diri kita? Sudahkah kita merasa cukup dan puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Kita merasa cukup dan puas, Tuhan sudah memberikan papa mama yang mengasihi kita. Jangan bilang begini, Lause, aku pengennya punya papa mama kayak gitu, bukan yang kayak papa mamaku. No, Tuhan sudah kasih yang terbaik buat kita semua. Atau sekarang lagi musim sepedaan ya, ada nggak di antara kalian bilang begini, Lause, sebenarnya aku pengen sepeda yang kayak itu loh. Itu sepeda yang dipakai sama temanku itu sepedanya keren. Itu kalau bersepeda bisa cepet gitu loh, nggak kayak sepedaku ini. Kalau aku engkol gini pasti selalu jadi yang di belakang, nggak bisa cepet kayak sepeda itu. Nah, kita sudah tidak puas loh kalau kita bilang begitu. Tuhan sudah kasih sepeda yang sekarang ini, tapi kita pengennya sepeda yang kayak begitu. Terus kita jadi apa? Jadi kesel, jadi marah, jadi sedih. Dan tanpa kita sadari, kita jadi iri hati dengan sepeda yang dimiliki oleh teman kita itu. Itu dosa. Perintah Tuhan ke-10 mengingatkan kepada kita untuk kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, mulai hari ini kita mau belajar bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Tuhan sudah kasih saya ini. Tuhan, saya bersyukur saya udah punya ini. Kalaupun nanti Tuhan mau kasih sesuatu yang lain, saya tetap bersyukur untuk apa yang sekarang sudah saya miliki. Oke, hari ini Lause mau mengingatkan kita semua tentang firman ini melalui satu ayat firman Tuhan. Ayatnya terdapat di dalam Filipi pasal 4 ayat 11b. Lause mau buat ayat ini jadi lagu yang udah familiar di telinga kalian ya. Ya. Filipi pasal 4 ayat 11b. Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Kalau yang belum dapat boleh buka deh Filipi atau lihat nanti di layar sini ya. Filipi pasal 4 ayat 11b. Kita ulang lagi sama-sama ayatnya ya. Filipi pasal 4
Ayat 11b, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua dengan firman Tuhan ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami selalu merasa kurang. Kami ingin lebih dan lebih lagi. Sehingga kami kurang bersuka cita dengan apa yang sudah Tuhan kasih kepada kami. Tuhan, hari ini kami sudah belajar firman-Mu, mengingatkan kami untuk selalu mencukupkan diri dengan segala hal. Kami mau belajar untuk bersuka cita dan puas dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami semua untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sekarang mari kita berdoa untuk persembahan kita. Gak usah diikutin ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih juga Engkau sudah memberkati pekerjaan kedua orang tua kami, memberikan kepada kami sekeluarga kesehatan. Tuhan, kiranya kami ingin memberikan persembahan ini hanya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memakai persembahan kami ini untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Untuk ibadah online hari ini, biarlah kiranya firman yang diberikan dapat bertumbuh dan dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Murid Kristus, mengasihi Tuhan, melakukan firman. Yes, sampai jumpa adik-adik.